Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4126. Dia berkata demikian, mengisap sebatang rokok, memperlihatkan seteguk gigi kuning berasap, lalu dia berkata, "Fanny, seluruh Chinatown, saya melihat sekeliling, saya melihat Anda dan memiliki perasaan yang paling. Kamu bilang jika kita bisa membuatnya, di masa depan di pecinan ini, itu akan menjadi cerita yang bagus ah." Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Saudara Lei, sejujurnya, aku benar-benar tidak cocok denganmu. Anda bertarung sepanjang hari, saya tidak bisa datang ke karakter ini, saya hanya ingin menemukan kehidupan yang damai dan stabil." Lei melihat Xiao Fan berkata dengan tegas, membuang rokoknya keluar pintu, lalu menatapnya, pertanyaan yang sangat serius. "Fanny, benar-benar tidak memberi saudaramu Lei kesempatan? Bahkan jika kamu hanya mencoba bergaul dengan saudaramu Lei. Untuk benar-benar merasa bahwa kita tidak bisa putus lagi, ada sejumlah orang di sekitarku. Ikuti saudaramu Lei tidak akan membiarkanmu menderita." Xiao Fan dengan sopan berkata, "Terima kasih saudara Lei, tetapi kami tidak terlalu cocok." Saudara Lei bertanya kepadanya, "Benar-benar tidak memikirkannya?" Xiao Fan berkata dengan sedikit malu, "Maaf, saudara Lei." Saudara Lei berhenti sejenak, tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, tidak apa-apa, hal semacam ini semua tentang cintamu dan keinginanku. Kakak Lei, Anda meskipun tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi kualitas indera ini sangat baik. Kamu tidak setuju, saudara Lei tidak akan pernah memaksamu." Dia berkata, menegakkan tubuh, melihat sekeliling, dengan rasa ingin tahu bertanya, "Di mana sepupu kecilku? Kenapa aku tidak melihatnya keluar untuk menyapa sepupunya?" Xiao Fan berkata, "Claudia sedang sibuk, mungkin dia tidak mendengarmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di toko Anda. Setelah makan, tidak akan ada pelanggan?" Dia berkata, menatap Charlie, dengan rasa ingin tahu bertanya, "Hei, sobat, apa yang kamu lakukan? Membeli sesuatu? Aku tidak menundamu, kan?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku saudara Xiao Fan." "Apa?" Saudara Lei itu buru-buru datang, mengulurkan tangannya ke depan, dan berkata dengan sangat sopan, "Jadi itu kakak Fanny, senang bertemu denganmu, dari mana asalmu?" "Dari negara?" Xiao Fan berkata, "Kakak saya kebetulan berada di Amerika Serikat untuk urusan bisnis dan datang menemui kami." Saudara Lei mengangguk dan berkata kepada Charlie, "Buddy, tolong bantu saya membujuk Fanny dengan baik ketika Anda punya waktu, saya tulus padanya." Charlie dengan lembut berkata, "Saya tidak bisa membuat keputusan tentang hal-hal seperti itu, dalam segala hal saya menghormati kehendak Xiao Fan sendiri." Grover Lei menghela nafas dan berkata, "Sebaiknya aku pergi menemui sepupu kecilku itu." Mengatakan bahwa dia langsung pergi ke gudang kecil di belakang. Ketika dia datang ke pintu ruang penyimpanan, Grover hanya ingin membuka pintu, dan pintu terbuka dari dalam. Claudia menatapnya dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, "Apakah kamu mencariku untuk sesuatu?" Grover berkata dengan wajah tak berdaya, "Lihat apa yang kamu katakan, aku saudaramu, meskipun hubungannya jauh. Tapi tetap saja saudaramu, karena keluarga memiliki hal yang begitu besar, kamu berperan sebagai penghilangan. Lihat wajah ini terbakar ke arah ini, jangan buru-buru ke rumah sakit, tapi juga hindari aku sepanjang hari. Kau tahu betapa beratnya hatiku sebagai seorang saudara?" Claudia berkata dengan dingin, "Terima kasih atas perhatianmu, aku baik-baik saja sekarang." Grover menghela nafas dan berkata, bagus, semua ini baik-baik saja? Mengapa kamu tidak ikut denganku ke rumah sakit sore ini? Dan biarkan dokter melihat apakah ada cara untuk menyembuhkan wajahmu lagi. Selama dokter mengatakan itu bisa disembuhkan, lebih banyak uang akan menyembuhkanmu lebih baik." "Tidak dibutuhkan." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku suka penampilanku sekarang." Grover menghela nafas panjang tanpa daya, menunjuk padanya, meratap, kamu." Benar-benar keras kepala. "Ayolah, aku di sini bukan untuk mengganggumu. Di masa depan, ada hal-hal yang membutuhkan bantuan saudaramu, datanglah ke George Street untuk menemukanku." Xiao Fan tersenyum tanpa berpikir dan berkata, "Itu. Saya tidak akan mempertimbangkan saudara Lei, kami tidak benar-benar cocok." Grover melambaikan tangannya, "Jangan buru-buru menolak, pikirkan lagi." Kemudian, dan melambaikan tangannya ke Charlie,
berkata sambil tersenyum, "Sampai jumpa, sobat." Setelah mengatakan itu, mendorong pintu dan berjalan keluar. Bab 4127. Grover pergi, dan Xiaofen merasa lega. Charlie bertanya padanya, "Fanny, apakah Grover ini sering datang untuk mengganggumu?" Xiaofen mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, "Pria itu, harimau tersenyum yang terkenal di Chinatown. Anda melihatnya berbicara dengan wajah tersenyum, sopan dengan siapapun, tetapi pada kenyataannya, tulangnya lebih buruk daripada siapapun." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Bisakah Anda lebih spesifik?" "Ini." Xiaofen melirik ke arah gudang, lalu berbisik, "Aku akan memberitahumu perlahan ketika aku punya kesempatan." Kata-kata baru saja jatuh, Claudia telah keluar, dia memandang Charlie, berkata dengan serius, "Grover terlibat dalam penipuan telekomunikasi domestik, setelah jendela timur untuk melarikan diri ke Kanada, membelot ke ibuku. Kakek Grover dan nenekku adalah kakak beradik. Kedua keluarga itu kurang lebih berhubungan, dan dia adalah satu-satunya anak dalam keluarga itu. Ibunya takut dia ditangkap di penjara, dia memohon pada ibu saya untuk membawanya masuk. Dan kemudian ibuku mengatur agar dia mengikuti ayahku sebagai sopir. 3 bulan lalu, Grover dan komandan kedua kelompok itu bersama-sama membujuk ayah saya untuk bekerja sama dengan geng Amerika. Ayah saya tidak setuju. 2 bulan yang lalu, seseorang membakar rumah saya. Dari seluruh keluarga yang terdiri dari 5 orang, hanya saya yang berhasil melarikan diri. Sejak itu, komandan kedua kelompok itu telah mengambil alih posisi ayahku. Dan Grover telah menjadi orang besar di bawah tangannya." Charlie bertanya padanya, "Apakah ada bukti bahwa api itu dibuat oleh mereka?" "Tidak." Claudia berkata tegas dengan mata merah, "Meskipun tidak ada bukti langsung, tetapi itu pasti mereka." Charlie bertanya lagi, "Apa yang polisi katakan?" Claudia mengerutkan bibirnya dan berbisik, "Polisi Vancouver mengatakan kebakaran itu karena kecelakaan. Mengatakan bahwa tikus mengunyah kabel di ruang bawah tanah, menyebabkan korsleting, dan api menyulut barang-barang mudah terbakar yang disimpan di ruang bawah tanah. Dan barang-barang yang mudah terbakar yang mereka katakan adalah 50 galon bensin. Dan keluarga kami belum pernah menyimpan bensin di ruang bawah tanah sebelumnya." Mengatakan di sini, dia tersedak, dan Grover datang, seminggu sebelumnya, ke rumahku untuk makan malam. Hari itu dia membawa 2 botol anggur merah dan memberi adik-adikku minuman. Saya belum terlalu sayang padanya, malam saya tidak makan di rumah. Setelah makan itu, malam itu terjadi kebakaran. Claudia menyeka air matanya dan melanjutkan, "Saat kebakaran terjadi, pertama kali saya pergi ke kamar orang tua saya. Saat itu, saya menemukan bahwa orang tua saya tidak bernafas, diikuti oleh kamar kedua saudara laki-laki saya. Mereka juga sama tidak ada nafas dan detak jantung." Xiaofen mendengarkan dengan tercengang, berkata tanpa basa-basi, "Itu begitu? Orang tuamu dan 2 saudara laki-lakimu tidak mati dalam api ah? Ini jelas pembunuhan, apakah polisi tidak menyelidikinya?" Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Polisi mengumumkan hasil kematian karena kecelakaan. Saya sedang mencari tempat untuk bersembunyi setelah melarikan diri dari lokasi kebakaran. Aku menyembunyikan hari-hari itu adalah Grover sebagai anggota keluarga yang menandatangani formulir persetujuan kremasi. Kemudian orang tua saya dan 2 saudara laki-laki saya dikremasi, masalahnya sudah mati dengan mereka." Xiaofen tanpa sadar berkata, "Kamu harus pergi ke polisi untuk menuntut mereka atas pembunuhan, beritahu polisi, biarkan polisi menangkap mereka semua ah." Charlie berkata ringan saat ini, "Fan kecil, alasan Claudia masih hidup adalah karena dia tidak memberitahu polisi tentang keadaan ini." "Ya?" Claudia mengangguk lembut dan berbisik, "Mereka mengira aku lolos dari api secara kebetulan. Tetapi tidak tahu bahwa saya benar-benar mengetahui bahwa orang tua dan saudara laki-laki saya sudah meninggal ketika kebakaran itu terjadi. Jika mereka tahu ini, mereka tidak akan membiarkan saya hidup." Xiaofen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Lalu mengapa kamu kembali jika kamu semua melarikan diri?" Bab 4128. Claudia berkata tanpa daya, "Bagaimana jika aku tidak kembali? Jika saya tidak kembali, mereka bisa menebak bahwa saya pasti mengetahui sesuatu dan itulah mengapa saya tidak berani kembali. Kalau begitu, mereka pasti akan mencariku kemana-mana, cepat dan bunuh. Sebaliknya,
Saya kembali untuk membuat mereka merasa bahwa semuanya dilakukan dengan mulus, berpikir bahwa saya tidak boleh tahu apa-apa. Apalagi kata-kata saya, mereka tidak curiga, saya bilang ke mereka alasan kenapa saya menghilang untuk jangka waktu tertentu. Itu karena keluarga saya meninggal dan wajah saya juga terbakar, pukulannya terlalu besar. Jadi saya tidak ingin melihat orang, dan telah menunggu diri saya sendiri untuk menerima kenyataan ini secara perlahan, dan akhirnya saya memutuskan untuk kembali. Xiao Fen bertanya lagi, dan bagaimana jika mereka tidak nyaman dan ingin menghilangkan akarnya? Tidak. Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata, kematian orang tua dan saudara laki-laki saya sendiri disamarkan oleh mereka sebagai kecelakaan besar. Dan sekarang setelah saya kembali, di mata semua orang, saya satu-satunya orang malang yang selamat. Jika aku tiba-tiba mati suatu hari nanti, itu akan terlihat terlalu disengaja di mata orang luar. Jadi selama mereka yakin saya tidak tahu cerita di dalamnya, mereka tidak akan mengambil risiko membunuh saya. Apalagi, jika saya ingin membalas dendam orang tua saya serta dua adik laki-laki saya. Saya harus kembali ke Vancouver untuk mendapat kesempatan. Berbicara tentang ini, air mata Claudia pecah sekali lagi. Hanya saja ketika saya kembali. Orang tua dan dua saudara laki-laki saya sudah dikremasi dan buru-buru dikuburkan. Dan aku, sebagai satu-satunya kerabat mereka, tidak bisa memberi mereka satu perjalanan terakhir. Setelah mendengar ini, Xiao Fen tidak bisa menahan air matanya, dan dengan lembut menyapu Claudia ke dalam pelukannya, tersedak. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Claudia berkata sambil meneteskan air mata, sebelumnya aku takut untuk mengatakannya, takut jika kata-kata ini keluar, aku akan mati. Charlie tidak bisa tidak terkesan dengan Claudia saat ini. Gadis ini baru berusia 18 tahun, tetapi dia masih dapat menganalisis situasinya dengan cermat di depan cobaan yang begitu berat. Selain itu, dia juga membuat penilaian paling tenang, yang memang luar biasa. Bahkan dia tahu bahwa Grover adalah pelaku yang membunuh keluarganya. Tapi masih memiliki keberanian dan tekad untuk hidup sampai mati untuk kembali ke sini. Ini memang luar biasa. Pada saat ini, Charlie, yang tidak berbicara, berkata, Fanny, kamu pergi ke jalan. Belikan aku buah panekuk dalam perjalanan pulang. Xiao Fen sedikit terpana, bingung mengapa Charlie tiba-tiba memintanya untuk membeli buah panekuk saat ini. Saat dia ingin menanyakan alasannya, dia juga berhenti berpura-pura dan berkata, aku punya sesuatu dan ingin berbicara dengan Claudia secara pribadi. Mendengar ini, Xiao Fen langsung senang. Dia tahu bahwa Charlie mampu dan memiliki kekuatan besar dan harus memiliki cara untuk membantu Claudia membalas dendam. Memikirkan hal ini, dia segera menghapus air matanya dan berkata dengan penuh semangat. Oke Brother Charlie, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Claudia lagi. Claudia, jika kamu memiliki keluhan, beritahu saudara Charlie, dia pasti akan membantumu memikirkan cara. Claudia sedikit gugup tiba-tiba. Dia tidak tahu apa alasan Charlie tiba-tiba ingin berbicara dengannya secara pribadi. Pada saat ini, Xiao Fen sudah buru-buru berlari keluar pintu, dan omong-omong, dia juga membalik tanda yang terbuka di pintu. Mengubahnya menjadi bisnis tertutup. Charlie menatap Claudia saat ini dan bertanya langsung pada intinya. Katakan padaku, kamu telah mengirimiku pesan tanpa henti selama 2 hari terakhir. Ingin aku datang dan membawa Fen kecil pergi. Bagaimana sebenarnya situasinya? Claudia memandang Charlie dan bertanya dengan waspada. Kamu? Bagaimana kamu tahu itu aku? Dia berkata dengan serius, sejak pertama kali saya memasuki toko dan melihat Anda, saya tahu itu Anda. Claudia bahkan lebih bingung dan tanpa sadar bertanya, kenapa? Charlie menunjuk ke bekas luka di wajahnya dan dengan samar berkata, karena bekas luka di wajahmu, semuanya palsu. Bab 4129. Kalimat pendek Charlie ini benar-benar mengejutkan Claudia. Dia tanpa sadar menutupi bekas luka di wajahnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu? Kamu melihat itu? Dengan lembut Charlie berkata, meskipun bekas lukamu dibuat sangat realistis, tapi itu hanya efek visual. Jika itu adalah bekas luka yang nyata, itu masih merupakan bagian dari jaringan tubuh Anda. Dengan kata lain, bekas luka yang asli itu hidup, bekas luka yang palsu dibuat lebih realistis, tapi itu hanya bahan. Penjelasan Charlie membuat Claudia agak tidak mengerti. Dia bisa mengerti bahwa bekas luka itu palsu, tetapi tidak mengerti bagaimana dia bisa melihatnya. Bagi Charlie, kemampuan persepsi aura jauh melebihi penglihatan.
Pertama kali dia melihatnya, dia menyadari bahwa bekas lukanya sama sekali tidak memiliki kemiripan kehidupan. Seolah-olah bunga simulasi paling realistis hanya bisa membuat penampilan yang identik. Tapi tidak bisa membuat kehidupan bunga yang sebenarnya itu sendiri. Dari titik ini saja, dia bisa menilai bahwa bekas luka di wajahnya pasti palsu. Pada saat itulah dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Hanya saja, dia masih belum tahu apa niatnya ketika dia bersusah payah memanggilnya ke Kanada. Jadi dia bertanya, "Claudia, saya harap Anda bisa memberitahu saya secara terbuka dan jujur, apa bahayanya bagi Fanny?" Dia ragu-ragu sejenak dan berbicara, "Kakak Fanny sekarang menjadi sasaran sindikat kejahatan Italia di Vancouver. Jika kamu tidak membawanya pergi dari Kanada, Grover dan yang lainnya akan segera menyerangnya." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Fanny adalah gadis Cina yang menjalankan toko serba ada, tidak banyak latar belakang, dan tidak banyak properti. Mengapa sindikat kejahatan menargetkannya? Apakah karena mereka ingin menculiknya untuk tebusan?" "Tidak," kata Claudia dengan keseriusan yang tak tertandingi. "Mereka jauh lebih jahat daripada penculikan untuk tebusan." Berbicara tentang ini, dia menambahkan, "Di wilayah abu-abu Eropa dan Amerika, industri yang paling menguntungkan adalah teluk obat-obatan dan wanita. Yang terutama berlaku untuk wanita. Karena, di dunia bawah tanah ini, wanita adalah tambang emas tanpa biaya. Mereka akan menculik wanita muda yang cantik dan menyelundupkannya ke luar negeri untuk dijual di Eropa atau Amerika Serikat. Dan mereka yang tampan dan bersih umumnya akan dipilih dan dikemas untuk pelelangan di dunia bawah tanah. Dan harganya mungkin melebihi $1 juta atau lebih. Dan para wanita dengan penampilan biasa, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dilelang, mereka akan dijual ke geng Aljazair yang beroperasi di Eropa. Yang umumnya hanya memiliki satu tujuan, di bawah paksaan mereka, terus-menerus terlibat dalam jenis perdagangan daging yang kotor. Alat penghasil uang seumur hidup, sampai kehilangan nilainya setelah dibunuh dan dibuang. Awalnya, kelompok Italia juga melakukan hal-hal berbahaya semacam ini, dan kemudian setelah ayahku mengambil alih. Atas saran ibuku, menghentikan hal-hal seperti itu. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kelompok yang sama di Vancouver tidak terlalu bagus. Tahun-tahun ini kebangkitan pasukan Asia di Kanada sangat cepat. Grup Cina, grup Vietnam, grup Korea terus berkembang. Amerika juga semakin memperhatikan di sini, wilayah kelompok Italia terus menyusut, sehingga semua pendapatan berkurang tajam. Grover telah menyarankan ayahku dan beberapa kelompok besar di Eropa dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam bisnis populasi. Menculik gadis-gadis dari Kanada, terutama menculik turis, imigran baru atau penumpang gelap, dan kemudian menyelundupkannya ke luar negeri. Kepada kelompok-kelompok besar di Eropa dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam distribusi, hampir tanpa biaya. Paling tidak dalam setahun mereka bisa mendapatkan ratusan juta rupiah, tapi ayah saya belum setuju. Dan juga karena ini, itu adalah alasan untuk membangun kebencian. Setelah ayah saya terbunuh, mereka memulai kembali bisnis ini. Baru-baru ini sering ada kasus wanita muda hilang di dalam dan sekitar Vancouver. Hanya dalam 2 bulan, ada lebih dari 20 kasus, tetapi lebih dari setengahnya adalah penumpang gelap. Jadi polisi Vancouver juga menutup mata. Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi hijau. Bab 4130. Charlie tidak meragukan kebenaran kata-kata Claudia, karena dunia ini tidak pernah sedamai dan sebaik yang dilihat orang biasa. Jangan melihat ekonomi yang sangat maju saja, dunia bawah tanah adalah tempat paling kotor di dunia. Tidak ada satupun. Dan Claudia sendiri adalah putri dari mantan pemimpin mafia dan pasti pernah mendengar tentang hal ini. Yang paling membuatnya marah adalah bahwa anggota geng ini dengan tangan dan kaki membuat keuntungan besar dengan menjual wanita, yang benar-benar keterlaluan. Jadi, dia memaksakan amarahnya dan membuka mulutnya untuk bertanya padanya. "Lalu bagaimana kamu tahu bahwa Grover akan menangkap Fanny?" Claudia mengeluarkan senter seperti lipstik dari sakunya dan berkata, "Ini adalah panjang gelombang spesifik dari senter ungu. Yang tidak sama dengan panjang gelombang cahaya ungu untuk pemeriksaan uang umum. Dan itu tidak terlalu bagus untuk dibeli di pasar, dan ada ramuan khusus yang menyertai senter ungu ini. Yang hanya akan muncul di bawah panjang gelombang cahaya ungu ini, dan mereka akan menggunakan ramuan ini. Setelah memilih target, mereka akan menggunakan ramuan ini untuk mengecat tanda tertentu di pintu masuk rumah target yang dipilih. Ini adalah aturan antara beberapa geng, untuk menghindari persaingan satu sama lain. Mereka membatasi jumlah maksimum tanda dari geng yang sama pada waktu yang sama.
Jika ada tanda geng tertentu di pintu rumah tertentu, dan jumlah tandanya masih dalam batas geng, maka itu membuktikan bahwa komplotan ini telah memilih rumah ini sebagai target. Dan jika memilih kesempatan untuk menyerang, maka geng lain tidak bisa lagi menyerang rumah ini. Berbicara tentang ini, dia memandangnya dan berkata, pada hari saya mengirimi Anda pesan teks adalah pertama kali aku menemukan tanda yang ditinggalkan Grover di depan rumah Bibi Lee. Charlie bertanya lagi, lalu mengapa Anda menghubungi saya? Claudia menjelaskan, karena Suster Fanny paling sering membicarakanmu, dan di matanya, kamu benar-benar maha kuasa. Jadi saya diam-diam menggunakan teleponnya untuk mengetahui nomor telepon Anda dan meminta Anda untuk membantunya. Charlie mengangguk lembut dan bertanya, apakah kamu pernah memberitahu Fanny tentang ini? Tidak. Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, orang-orang Grover sudah mengincarnya. Alasan mengapa mereka belum melakukan apa-apa karena mereka belum menemukan waktu yang tepat. Tapi jika dia meninggalkan Vancouver sendirian saat ini, itu hanya akan mempercepat tindakan pihak lain. Jadi saya telah mengikutinya selama 2 hari terakhir. Dan saya menggunakan telepon anonim untuk menelepon polisi beberapa kali di malam hari untuk menarik mobil patroli. Jadi saya hampir tidak bisa menunda pihak lain selama beberapa hari. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Charlie mengerutkan kening, mengingat kata-kata Grover kepada Xiao Fen, dan bertanya. Menurutmu, Grover siap untuk menyerang Xiao Fen malam ini? Claudia berkata, Grover memiliki minat pada Sister Fanny, dia telah berusaha meyakinkannya untuk menerima pengejarannya. Dia datang sekali atau 2 kali sehari akhir-akhir ini, tapi Suster Fanny tidak pernah setuju. Dengan apa yang saya ketahui tentang dia, kesabarannya hampir habis. Setelah mendengarkan, Charlie mengangguk sedikit. Tampaknya perbuatan baik Xiao Fen terhadap Claudia menuai hasil yang baik untuknya. Jika Claudia tidak menemukan cara untuk melindunginya, aku khawatir dia tidak akan bisa menunggunya datang. Dan akan diculik oleh pihak lain sejak lama. Memikirkan hal ini, Charlie menatap Claudia dan berkata dengan serius. Terima kasih, Claudia, jika bukan karenamu, Fanny mungkin akan menemui ajal sebelum waktunya. Claudia dengan serius berkata, jika bukan karena Bibi Lee dan Suster Fanny menerimaku. Aku khawatir aku tidak akan tinggal di tempat sekarang. Charlie melihat bekas luka palsu di wajahnya dan membuka mulutnya untuk bertanya. Alasan kamu menyamar seolah-olah kamu dibakar juga harus khawatir menjadi sasaran mereka, kan?